Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Al-ayah al-hadis amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukurilah bisa bertemu kembali pengajian lewat channel YouTube yaitu web channel Ustadz Abdul Ghani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengaji pada kesempatan ini yaitu dengan tema amal fardu lebih utama daripada amal sunat, yaitu mengaji kitab Al-Ashbah wa Nadhair fil Furuq, yaitu karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dengan Shahifah atau halaman yaitu 99 dengan untaian atau beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fardu afdhalu minan nafli. Kaidah yang nomor 20 yaitu nomor 21 adalah al-fardu afdhalu minan nafli. Amal fardu itu lebih utama daripada amal sunat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yahkihi an rabbihi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada suatu hadis yang ia ceritakan yang sumbernya dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hadis qudsi, yaitu sesuatu perkara seorang di mana hambaku dekat kepadaku dengan suatu amal tertentu, itu lebih aku cintai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada suatu yang aku fardukan kepadanya, dan hambaku adalah senantiasa ia dekat kepadaku dengan amal-amal sunat sehingga aku mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sumbernya dari Abu Hurairah. Hadis ini juga yang disebutkan pada kitab As-Sulam, yaitu kitab As-Sulam juz 2 Shahifah atau halaman 88. Pada kitab Al-Ashbah wa Nadhair, di sini redaksinya adalah wa ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adai ma iftaratu alaihim rawahul Bukhari. Sesuatu orang-orang yang dekat kepadaku yaitu Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi dekat. Sesuatu yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dekat kepadaku mereka bisa menjadi dekat kepadaku seperti halnya melaksanakan sesuatu yang aku fardukan kepada mereka, sesuatu yang aku wajibkan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian qala Imamul Haramaini qala al-imatu fa khassallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ijabi asya'a liya'duma sawabu fa inna sawabal faraidi tazidu ala sawabil mandubati sab'ina darjatan wa
Watamassaku bima rawahu Sulaimanu al-Farisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi syahri ramadhana ma taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Faman adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Faqabala an-nafla fihi bil fardhi fi ghairihi wa qabala al-fardhu fi bi sab'ina fardhan fi ghairihi. Artinya adalah sebagai berikut ini. Imam Haramain mengatakan bahwasanya para imam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dikabulkannya sesuatu yang menjadi permintaan Rasulullah SAW supaya pahala Nabi Muhammad SAW menjadi agung, karena sungguhnya pahala amal-amal fardu itu akan menjadi tambah mengalahkan pahala amal-amal sunat dengan derajat, yaitu terpaut 70 derajat. Dan mereka para ulama berpegang teguh kepada suatu yang diriwayatkan oleh Imam Sulaiman al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, di bulan Ramadan siapa yang beribadah dekat dengan suatu keadaan dari yaitu perilaku kebaikan, suatu keadaan yaitu berupa melaksanakan perilaku kebaikan, maka seseorang tersebut seperti melaksanakan kefardunan atau kewajiban di selain bulan Ramadan. Jadi yang kita laksanakan amal-amal sunnah di bulan Ramadan ini sama dengan adalah amal fardu di selain Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan kewajiban atau kefardunan di bulan Ramadan, maka dia sama dengan orang yang melaksanakan 70 kefardunan di selain Ramadan. Jadi umpama 1 rakaat di bulan Ramadan itu pahalanya adalah 70 rakaat di selain bulan Ramadan. Maka di sini Nabi Muhammad SAW membandingkan ibadah sunat dengan ibadah fardu di selain bulan Ramadan, dan Nabi Muhammad SAW membandingkannya, yaitu amal sunat dengan amal fardu dengan terpaut di 70 fardu di selain bulan Ramadan. Jadi umpama kita ini melaksanakan sedekah di bulan Ramadan, maka amal sedekah di bulan Ramadan ini sama dengan pahalanya adalah amal fardu di selain bulan Ramadan. Begitu juga kita melaksanakan melaksanakan ibadah sholat fardu, sholat maktubah 5 waktu, maka ini adalah pahalanya akan berlipat ganda, adalah lebih besar pahalanya di bulan Ramadan, maka lebih besar dibandingkan pahalanya di selain bulan Ramadan. Maka waman adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridah. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka kita sama halnya melaksanakan yaitu ibadah 70 kali fardu. Umpama kita ini contohnya melaksanakan 1 rakaat di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan 70 rakaat di selain bulan Ramadan. Ini pahalanya akan berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda dan lebih banyak adalah karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqat ustusniya furu'un ahaduha ibra'ul mu'siri fa'inu afdalu min indorihi. Dan kaidah ini dikecualikan. Kalau dikecualikan bahwa maka menjadi terbalik, ibadah sunat lebih utama daripada ibadah fardu. Contohnya apa? Ibadah sunat lebih utama daripada ibadah fardu. Di sini furu'nya atau cabangnya atau contoh-contohnya adalah sebagai berikut ini. Ibadah sunat lebih utama daripada fardu, yaitu membebaskan orang yang fakir, membebaskan orang yang fakir atau orang yang tidak mampu itu lebih utama daripada menunggu di saat dia dari tidak mampu kepada menjadi mampu.
Jadi apabila ini contohnya kita semua ini orang mampu memberi hutang atau menolong kepada orang lain. Di saat kita menolong kepada orang lain, orang yang kita bantu ini adalah orang yang mampu, orang yang memang butuh dan orang yang mendesak. Dalam keadaan usahanya adalah normal umpamanya. Di saat kemudian kita membantu kepada orang yang di saat dianggap kita dianggap kita ini adalah orang yang lebih mampu dan yang kita bantu adalah orang yang tidak mampu. Di saat mereka ini menggunakan atau meminjam umpama harta kita, kemudian ia tidak mampu, maka kita membebaskan itu lebih utama dari kata kita menunggu sampai dia mampu. Maka ini artinya adalah membebaskan itu hukumnya sunat, tapi lebih utama daripada fardu, yaitu fardu kita semua ini adalah tidak membebaskan. Membebaskan lebih utama daripada tidak membebaskan, intinya seperti itu. Jadi ini namanya adalah ibra'ul mu'siri afdalu min indori. Jadi membebaskan orang yang tidak mampu itu lebih utama daripada kita menunggu sampai orang yang tidak mampu itu menjadi mampu. Kemudian yang kedua, amal apa sunat yang mengalahkan atau yang lebih utama daripada amal fardu? Amal sunat yang lebih utama daripada amal fardu adalah yang kedua di sini adalah asani ibtida'us salami fa innahu sunatun wa raddu wajibun wa ibtida'u afdalu liqauli sallallahu alaihi wasallam wa khairuhuma alladzi bada sahibuhu bisalami, yaitu mengawali salam, mengawali salam itu lebih utama daripada menjawab salam. Mengawali salam adalah sunat, menjawab salam adalah wajib. Meskipun di sini adalah meskipun wajib, maka derajatnya lebih utama mengawali salam. Contohnya ini, kita ada majelis taklim, ada ketemu saudara dengan famili, tetangga atau orang lain. Ini kita lebih utama memberi salam atau mengawali salam. Meskipun mengawali salam itu adalah sunat, maka lebih utama daripada menjawab salam, karena menjawab salam adalah wajib. Meskipun dia adalah wajib, maka derajatnya itu lebih utama daripada sunat lebih utama daripada wajib. Maka di saat kita ini ketemu, mana kita bersalaman. Ketika kita bersalaman dengan saudara kita, maka itu artinya dosa-dosa kita ini rontok, dosa kita itu gugur, hakul adami, dosa kita dengan saudara kita, teman kita, kerabat kita dan seluruhnya yang kita ketemu, kita bersalaman, maka dosa-dosa kita itu sesama orang yang kita salami adalah menjadi rontok atau menjadi gugur. Maka mengawali salam itu lebih utama daripada menjawab salam. Meskipun adalah mengawali salam adalah sunat, menjawab salam adalah wajib, maka mengawali salam lebih utama daripada menjawab salam. Maka biasakan kita semua untuk memberi salam kepada orang lain. Salam itu adalah simbol keselamatan, doa kita kepada orang lain, simbol keselamatan, simbol perdamaian, simbol hidup rukun sesama dengan saudara, tetangga, famili, kerabat dan semuanya, sesama orang Islam atau non Islam, sesama orang Islam ini kita semua ini adalah mengawali salam. Mengawali salam itu adalah sunat, tapi lebih utama dari menjawab salam. Dasarnya mana? Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang yang paling baik adalah orang yang mengawali salam. Wa khairuhuma alladzi bada'a sahibu bisalami. Yang paling baik adalah orang yang memberi salam di antara dua orang. Jadi kalau kita bertemu dengan orang banyak, maka itu lebih utama kita mengawali. Jadi tata caranya adalah yang sedikit lebih mengawali kepada yang banyak, yang muda mengawali kepada yang tua, yang muda lebih mengawali salam kepada yang sepuh, atau juga bisa sebaliknya. Hukum ini tidak berjalan dalam arti hukum ini yang sepuh atau yang tua bisa mengawali salam kepada yang muda untuk memberi contoh kepada yang muda. Begitu seterusnya. Jadi kehidupan ini supaya balance, supaya imbang. Tidak hanya yang muda yang dituntut untuk menghormati yang tua. Ya, yang tua pun juga harus menyayangi yang muda. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Tidak ada yang tua yang dituntut untuk kita memuliakan yang tua. Yang muda pun kita dituntut, yaitu untuk memuliakan, untuk menghormati yang tua.
ada keseimbangan dalam kehidupan, sehingga kalau kehidupan ini seimbang maka akan menjadi seni, menjadi indah. Di suatu saat mungkin yang tua mengawali salam, dia suatu saat pun yang muda juga mengawali salam. Tidak harus yang mengawali salam itu yang muda terus, atau sebaliknya tidak harus yang mengawali salam atau itu yang tua terus. Malah justru di sini lebih utama, salam adalah lebih utama daripada